Halo, udah belum? Udah ya, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, Monik. Monik bukan ya tadi ya? Aku nggak jawab. Aku, Miss. Oh, Nadia. Oke, sorry. Kok saya otak perasaan Monik raise hand gitu. Sorry. Oke, Nadia. Ya, Miss. Untuk nomor 1, masalah likuiditas dapat terjadi pada saat bisnis sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu pendek seperti utang dagang, karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Jadi dapat dilihat bahwa First Quantum Minerals mengalami masalah likuiditas karena harga tambang turun tajam di pasar global, yang mengakibatkan pendapatan perusahaan pun turun dan kesulitan untuk membayar kewajiban keuangannya. Jadi dari situ dia ada krisis likuiditas perusahaan. Untuk nomor 2, dapat dilihat pada satu waktu harga tembaga mulai pulih dan pendapatan perusahaan pun mulai meningkat lagi. Hal ini pun dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Tidak hanya itu, mereka juga menjual salah satu asetnya, yaitu tambang Kevitsa di Finlandia, seharga 712 juta US dollar secara tunai. Selanjutnya, dapat dilihat juga perusahaan First Quantum Minerals memotong biaya secara signifikan dan memiliki rencana untuk menjual tambang lainnya di Australia. Dengan itu, perusahaan pun dapat memenuhi pembayaran utang dan menyelesaikan krisis likuiditas perusahaan. Udah, Miss. Oke, thank you, Miss. Kenapa? Enggak, Kenapa, thank you, Miss. Enggak, aku juga kita. Oh, oke. Sebentar. Udah, ini ya. Simple. Sebenarnya intinya ya, kan suka ada yang salah pengertian ya. Oh, Karen maunya jawabannya panjang-panjang. Enggak, saya nggak mau jawaban panjang-panjang. Justru kalau jawaban panjang-panjang itu menambah minus mata saya. Ya, enggak sebenarnya. Ya, adik kelas kamu memang loh, katanya saya juga dengar, Karen maunya jawaban panjang. Tidak, sayangku. Ya, yang penting adalah kamu itu menjawab ya straight to the point, tapi kamu bisa mengungkapkan gitu ya, make sense gitu loh ya. Ya nggak mungkin dong saya kasih nilai disuruh jelaskan dan deskripsikan gitu, misalnya nih ya, apa yang kamu bagaimana apa ya, anak kelas 10 sekarang belajar apa ya, yang kemarin itu tentang desain ya, desain kan produk dan desain yang ada estetik, cost gitu ya kan. Misalnya disuruh udah ada kasus study case-nya ya, udah ada ceritanya gitu loh ya, udah ada artikelnya. Terus kan biasanya di artikel udah baca artikel pasti ada pertanyaannya kan. Pertanyaannya misalnya, menurut kamu kenapa sih pada saat mendesain itu ya, terutama untuk industri pakaian misalnya ya, itu perlu nilai estetika ya. Terus misalnya dia cuma jawab kenapa perlu nilai estetika, karena jawabannya kayak misalnya jawabannya cuma gini doang, karena pakaian itu kalau nggak modis nggak laku gitu kan. Nggak mungkin saya dapat kasih nilai memang sebenarnya masuk akal gitu kan ya, kalau pakaian nggak modis nggak laku gitu. Cuman kan nggak mungkin saya akan kasih nilai perfect misalnya 20 gitu kalau jawabannya cuma satu kalimat gitu. Jelas nggak maksud saya? Jelas kan? Tapi kan kamu bisa jelas gimana dari sisi cost-nya gimana gitu ya kan, yang segitiga itu ya. Kalau misalnya jawabannya cuma singkat tapi disuruh assess gitu ya, ya udah pasti nggak mungkin kamu dapat full 20 gitu ya. Buktinya ini singkat ya, mungkin di antara kalian juga banyak kok yang dapat nilai bagus tapi nggak sampai panjang-panjang. Misalnya memang kebetulan memang nggak perlu panjang jawabannya, tapi kamu udah bisa straight to the point-nya tuh tepat gitu ya. Ya udah, saya akan kasih nilai sempurna kok. Maksudnya saya bukan orang yang pelit nilai, enggak. Mungkin kamu tahu, ya nggak tahu sih penilaian kamu sama saya gimana ya gitu. Tapi kalau menurut saya bukan tipe orang yang kayak pelit nilai gitu, enggak. Ya pasti saya ini ya. Tapi kalau misalnya angka emang susah ya. Kalau angka
memang agak lebih straight aja gitu ya ininya apa penilaiannya. Oke, balik lagi ke sini. Problemnya adalah dia memang lagi bermasalah ya working capitalnya untuk si First Quantum Mineral karena nilai tembaganya itu harga tembaganya itu turun ya, mengalami masalah likuiditas ya, kekurangan modal kerja bisa dibilang kayak gitu. Ya, udah gitu dia juga punya utang ya kan. Jadi kalau misalnya perusahaan yang modal kerjanya aja kurang, ya udah pasti susah untuk melunasi hutangnya. Ya. Oke, terus yang nomor 2, gimana caranya si First Quantum Minerals ini mengatasi masalah likuiditas, yaitu dengan cara untungnya adalah harga tembaganya kan mulai naik, jadi udah pendapatannya udah lumayan meningkat ya di tahun itu. Udah gitu dia juga menjual asetnya yaitu tambang ya. Di situ dibilang kan tambang Kevitsa di Finlandia ya. Terus mengurangi biaya operasionalnya sama menanamkan kembali modal ya untuk meningkatkan keuangannya ya. Sama di sini dibilang dia juga ini ya ada pengembangan proyek pertambangan baru juga ya. Jadi itu caranya si First Quantum Mineral untuk mengatasi masalah likuiditasnya ya. Oke, sudah bisa diganti? Bisa nggak? Bisa ya. Oke, next. Mimo. Benar ya? Mimo ya? Iya, Miss. Aku nomor B sama C-nya kayaknya mau present deh, Miss. Oh iya, silahkan. Saya udah matiin. Yuk, boleh dimulai ya. Jadi buat nomor 1 dia nanya define working capital. Working capital ini atau modal kerja yang kadang-kadang juga disebut modal beredar adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar perdagangan sehari-hari